Bab 053. Tapi, sekarang ia adalah penanggung jawab di rumah itu. Banyak hal yang harus ia urus karena selama beberapa hari ke depan akan diadakan doa bersama untuk mendiang Oma Lusita. Tanpa ada niatan untuk mengganggu Arman lagi, Chelsea memilih mandi sebentar, berpakaian lengkap dengan jilbab sorongnya lalu turun ke bawah untuk memantau proses persiapan tahlilan malam ini. Bertepatan saat kedua kakinya menapaki ujung tangga bawah, Lydia dan mamanya baru saja tiba. Kedua wanita itu kompak mengenakan abaya hitam, beserta kerudung berwarna senada. Kami datang lebih cepat untuk membantu persiapan acara nanti malam, ucap Lydia dengan ramah saat berhadapan dengan Chelsea. Jadi malam ini, acaranya jam berapa? Ba'da maghrib, jawab Chelsea, sembari terus memperhatikan wajah Lydia yang begitu sumringah. Catering. Pertanyaan wanita parubaya di samping Lydia, membuat Chelsea mengalihkan perhatiannya. Iya, Tante. Untuk makanan, sudah diurus sama Bibi. Kebetulan keluarga kami punya catering langganan. Oh, kalau gitu saya mau lihat-lihat ke dalam. Beliau beranjak pergi dengan langkah santai. Menghampiri Bu Nera dan kerabat perempuan Arman yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Merasa tak punya waktu-waktu untuk bersantai, Chelsea pun hendak kembali melanjutkan langkahnya. Namun, Lydia lebih dulu menghadang, sambil berpangku tangan. Kunci kamar Oma, mana? Kata Pak Kus, ada sama kamu. Aku merindukan beliau. Mungkin, dengan tidur di tempat tidurnya, dukaku sedikit reda, ungkap Lydia dengan ekspresi wajah yang tiba-tiba berubah sendu. Kelopak mata Chelsea membeliak, saat mendengar pertanyaan wanita di hadapannya. Dari mana dia tahu kamar Oma terkunci? Apa sebelum berangkat ke pemakaman tadi, dia mencoba untuk masuk? Batinnya. Acaranya masih lama. Semua persiapan juga sudah kamu handle. Aku mau istirahat di kamar Oma saja. Lydia mengulurkan tangannya ke hadapan Chelsea. Mana kuncinya? Gugup, panik dan berdebar-debar, begitulah yang sekarang Chelsea rasakan. Bagaimana tidak, saat ini kunci kamar itu ada di saku gamisnya. Mungkin, ia bisa saja langsung menghakimi dan menuduh wanita itu, tapi akal sehatnya mengingatkan agar 55. Tetap tenang. Jangan sampai pikiran buruk membuatnya salah sasaran. Ah, kunci itu. Berpura-pura berpikir semabari memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya kembali menatap wanita itu. Aku lupa. Mungkin jatuh saat di tempat pemakaman. Kalau kamu rindu Oma, rebahan di kandang kelinci beliau saja, di belakang. Permisi. Chelsea melanjutkan langkahnya. Di sana, Lydia masih berdiri, sembari mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Tak lama, ia menyusul sang mama yang tengah asik mengobrol dengan Bu Nera dan yang lainnya. Nah ini, Lydia. Bu Nera berdiri, menyambut wanita itu dengan pelukan singkat. Sudah lama kita nggak ketemu, kamu makin cantik aja. Ayo duduk. Terima kasih Tante. Seharusnya, saya berangkat seminar keluar kota tadi pagi, tapi berita meninggalnya Oma membuat saya syok berat, ungkapnya sembari mendaratkan bokong di sofa. Saya masih tak percaya beliau wafat dalam keadaan tidur, tanpa ditemani cucu kesayangannya, lanjut Lydia. Andai Mas Arman tidak pergi bulan madu, iya.
Lebih fokus ke kesehatan Oma, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Iya sih, Bu Nera menyunggingkan senyumnya, tapi enggan berkomentar banyak, karena takut terlibat masalah lagi dengan Chelsea. Tapi, kerabat yang lain, sepertinya mulai setuju dengan pendapatan Lydia. Sepertinya Arman terlalu memanjakan istrinya. Iya sih. Chelsea kelihatannya baik, tapi nggak tahu kalau di belakang. Jangan-jangan, dia memang nunggu Oma Lucita meninggal. Sudah jangan dibahas lagi, sahut Bu Nera. Kalau didengar Arman, kalian bisa bernasib sama sepertiku. Sudah, pasrah saja. Iya tante-tante, jangan dibesar-besarkan. Mungkin memang jalannya sudah begini. Mau bagaimana lagi, sambung Lydia. Dari jarak beberapa meter, Chelsea mengintip, memperhatikan gerak-gerik yang membuatnya semakin dihantui rasa penasaran. Acara tahlilan hari pertama berjalan lancar, Arman masih sibuk meladeni tamu penting dari kepolisian yang datang untuk menyemangatinya. Begitu juga dengan Chelsea yang sedang duduk di antara teman-teman sesama bayangkari yang turut datang. Meski demikian, sejak tadi, pandangan Chelsea terus tertuju kepada Lydia yang duduk tak jauh darinya. Beberapa kali ia meyakinkan diri jika pikiran buruknya hanyalah bagian dari gangguan kecemasan yang dia idap. Tapi nalurinya mengisyaratkan hal yang berbeda. Di depan Lydia, suster pribadi Oma Lucita duduk sambil terisak-isak. Terima kasih Bu Lydia karena selama ini, selalu menemani saya menemani Oma Lucita. Sama seperti Anda, saya juga sangat kehilangan. Beliau orang yang begitu baik. Suster itu tertunduk, berderai air mata. Seharusnya saya temani beliau semalaman. Kenapa saya malah pulang? Sudah Sus, ikhlasin ya. Lydia mendekat, memeluk erat wanita paruh baya itu. Namun, bukannya ikut menangis, lengkungan senyum justru tergambar di wajahnya. Dek. 56. Sesuatu yang terasa berat seakan menghujam nurani Chelsea saat dari kejauhan, ia melihat Lydia tersenyum. Ya, senyum yang syarat akan makna. Tunggu, kenapa dia malah tersenyum seperti itu? 57. Rangkaian skenario mulai memenuhi kepala Chelsea, saat membayangkan apa yang telah dilakukan Lydia terhadap Oma Lucita. Namun, untuk sementara waktu, ia memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Terlebih, apa yang ia lihat saat ini menyadarkannya bahwa Lydia bukanlah wanita biasa. Salah melangkah sedikit saja, ia bisa dianggap fitnah atau mungkin dianggap gila. Ketika rombongan ibu-ibu bayangkari dan tamu lain pulang, Chelsea tak pernah meninggalkan posisi duduknya, ia terus memantau Lydia dari kejauhan, untuk memperkuat dugaannya. Bu Chelsea ternyata masih di sini. Set. La meletakkan jari telunjuknya di depan B. Bir saat menoleh menatap Rania yang tiba-tiba datang menghampirinya. Jangan terlalu berisik, Ran. Aku lagi mantau Lydia. Heh. Spontan, Rania mengalihkan pandangannya ke arah yang sama seperti Chelsea. Memangnya ada apa, Bu? Apa dia mengganggu Pak Arman, lagi? Kedua mata Chelsea melirik kanan, kiri, depan belakang, dan masih banyak kerabat Arman yang sibuk berlalu lalang sejak tadi. La rasa,
Ini bukanlah waktu dan tempat yang tepat untuk bertukar pikiran dengan Rania. Besok pagi, kamu ada kegiatan apa? Tanyanya kepada Rania yang masih menunggu jawaban darinya. Sebelum menjawab, Rania mencoba mengingat-ingat, apa tugas diberikan Bibi kepadanya besok. Itu, besok saya dimintai tolong sama Bibi buat pergi belanja sama Mbak Yun dan Mbak Mir ke supermarket. Untuk persiapan tahlilan hari kedua. Terus, ada jadwal latihan juga. Sambil mendengarkan Rania bicara, pandangan Chelsea kembali mengikuti Lydia yang sedang berpamitan pulang kepada Bu Nera dan kerabat Bu Nera yang lain. Berjalan ke arah pintu keluar di depan sana. Bu Chelsea, ngeliatin apa sih? Pergantiannya kembali beralih menatap gadis di sampingnya. Nggak ada. Besok, selesai latihan dan belanja, kamu jangan langsung pulang ke sini. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Nanti aku infoin lokasinya. Sebelum Rania semakin banyak tanya, Chelsea segera berdiri, melangkah cepat meninggalkan ruangan itu. Pandangannya tertuju kepada Arkan yang sedang merokok di teras samping, tepatnya di depan kolam renang. Arkan. Cepat-cepat ia buang putung rokok tadi ke bawah, kemudian diinjak sampai padam. Di dalam lagi beres-beres ya. Apa ada yang bisa aku bantu? Ada hal yang ingin aku konsultasikan dengan kamu dan Rania. Besok bisa kamu atur tempat untuk kita bicara. Kalau bisa, yang agak jauh dari rumah. Ini penting. Berdecak sambil bersedekap dada. Wedeh. Kakak ipar tercantikku, mau bagi-bagi warisan, kah? Aku lagi nggak bercanda dan satu hal yang harus kamu ingat, jangan kasih tahu Mas Arman dulu. Tunggu informasinya konkret baru kita bicara ke dia. Maaf. Tegang banget kelihatannya. Kalau itu yang kamu mau, besok aku kabarin. Sejenak, Arkan mengeluarkan ponselnya dan berkonsentrasi pada layar. Tak lama, ia kembali menatap Chelsea, sambil memperlihatkan layar ponselnya. Aku udah buat grup untuk aku, kamu, dan Rania. Besok, aku share lokasi ke kalian. 58. Makasih. Aku ke dalam dulu. Tunggu dulu. Arkan kembali menghadang istri sepupunya itu. Kamu belum menjelaskan, kenapa kita bertiga harus ketemu tanpa diketahui siapapun. Kau ingin menjodohkan aku dan Rania, Chelsea hanya bisa menghela napas panjang sembari mengeleng tak percaya melihat tingkah Arkan. Ia kembali berjalan menuju pintu masuk, tanpa menanggapi pertanyaan itu. Kakak ipar, aku belum selesai bertanya. Teriak Arkan tapi sayangnya wanita itu sama sekali tidak ada niatan untuk menoleh kepadanya. Aku benar-benar penasaran, apa yang ingin dia bicarakan. Mana besok ada jadwal pengawasan, apa aku bolos aja? Waktu menunjukkan tengah malam saat Chelsea selesai membantu dan memantau para pekerja rumah itu bersih-bersih. Ia kembali ke kamar dengan kondisi badan yang lemas dan kelelahan. Pandangannya tertuju kepada Arman. Di tengah remangnya ruangan yang hanya diterangi cahaya lampu meja, pria itu sedang meringkuk di atas tidur. Perlahan, Chelsea mendekat, duduk di samping Arman. Menyelimuti dan membetulkan posisi bantalnya yang ketinggian. Dari jarak sedekat ini,
Chelsea bisa melihat wajah tampan yang biasanya di penjara keceriaan, berubah pucat dan lesu. Mas. Tangannya menepuk-nepuk pelan lengan Arman. Tapi tidak ada jawaban. Tak ingin mengganggu tidur suaminya, Chelsea memilih untuk tidak mengganggu lagi. Di sisi kanan tempat tidur Chelsea menelan 2 pil obat tidur lalu berbaring sembari memeluk suaminya dari belakang. Semoga kamu cepat pulih dari luka hari ini. Oma pasti sedih melihat kamu seperti ini, Mas. Kedua mata Chelsea terpejam, mencoba untuk tertidur, agar besok punya lebih banyak tenaga untuk menghadapi banyak kegiatan, yang harus ia upayakan sendiri. Di tengah persiapan tahlilan hari kedua, Chelsea memilih untuk keluar sendirian dengan menumpangi taksi. Karena Arkan dan Rania akan langsung menyusul ke restoran tempat mereka mengatur janji. Tadinya, Chelsea ingin berpamitan langsung dengan Arman. Tapi, pria itu kembali terlelap setelah makan siang. Saat ini, Arman benar-benar seperti ponsel kehabisan baterai. Chelsea pun bisa memahami itu, karena saat kehilangan ayahnya, ia juga seperti kehilangan arah dan tujuan hidup. Sesampainya di tempat tujuan, Arkan melambaikan tangan dari kejauhan. Tanpa pikir panjang Chelsea segera menghampiri pria yang masih memakai seragam TNI itu. Rania mana? Bentar lagi juga nyampe. Duduklah, aku sudah pesan cemilan. Kalau kamu mau makan yang lain, biar aku pesanin. Nggak sah, ini sudah lebih dari cukup. Chelsea menarik kursi dan langsung duduk di hadapan Arkan. Mungkin, kalau kamu akan berpikir aku sudah gila jika mendengar hal ini. Arkan mengunyah makanan yang baru saja ia masukkan ke dalam mulut, sembari berucap, memangnya apa yang ingin kamu sampaikan? Bilang saja sekarang, nanti Rania nyusul. 59. Sejenak, Chelsea nampak berpikir, sembari melihat Arkan yang sedang meneguk air putih di hadapannya. Jujur, ia ragu, apa laki-laki ini bisa diajak berdiskusi. Mengingat, selama saling mengenal Arkan adalah sosok yang sangat santai, dan tidak bisa diajak bicara serius. Aku rasa. Chelsea mencengkram erat kedua tangannya di bawah meja, saat rasa gugup mulai mendera. Entah mengapa aku berpikir, penyebab Oma Lucita meninggal bukan karena serangan jantung. Prevetetete. Kedua mata Chelsea terpejam, saat Arkan tiba-tiba menyemburnyakan air ke arahnya. Selain menyebalkan, kamu juga tidak terduga. Kamu pikir aku ini, jin? Maaf. Sambil terbatuk-batuk, Arkan meraih selembar tisu dan segera disodorkan ke hadapan Chelsea. Aku terlalu kaget. Karena kamu tiba-tiba membahas hal di luar ekspektasiku. Aku bisa sendiri. Direbutnya tisu tersebut dari tangan Arkan. Aku mengatakan hal ini bukan tanpa sebab, tapi, aku punya alasan yang cukup kuat. Kemarin, aku mengamati gerak-gerik Lydia yang tidak biasa. Terus, apa hubungannya dengan Lydia? Apa kamu berpikir psikolog itu yang menghabisi nyawa Oma? Entah kamu akan menganggapku gila atau bagaimana, yang jelas, firasatku berkata seperti itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa menurutmu ini mustahil? Kepala Arkan mengangguk pelan, seiring gerakannya bersandar pada kursi. Aku tidak bisa menganggap itu salah atau benar. Yang jelas, kamu harus punya bukti yang kuat,
Dan kalau benar kematian Oma direncanakan, sudah pasti terduga pelaku menggunakan racun. Racun. Kedua mata Chelsea terbelalak mendengar penuturan Arkan. Dan jika benar beliau meninggal karena diracun, mau tidak mau, harus dilakukan otopsi sesegera mungkin. Karena, jika jasad terlalu lama dikubur, akan sulit mendeteksi apa ada racun atau tidak. Arkan kembali menyodongkan badannya ke depan. Menatap Chelsea dengan serius. Jika feeling kamu tentang keterlibatan Lydia memang kuat, mau tidak mau, kamu harus menyampaikan hal ini kepada Bang Arman. Karena, proses otopsi jasad Oma Lusita hanya bisa dilakukan dengan persetujuannya.